Nah, isinya itu membongkar korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh anak sulungnya, Gibran. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang ada di lingkaran Jokowi. Karena saat ini, beberapa tahun saja Jokowi sudah sampean ya. Saiki sampean ngelek-ngelek negara, ngelek-ngelek pemerintah, ngelek-ngelek presiden. Tapi lah ono BLT yo sampean melok ngantri kok gak duwe izin. Ya iki jenenge ibu-ibu, jenenge bukan ibu-ibu berdikari iki, ibu-ibu rai gedek ya kok sampean iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, tuduhan dan fitnah yang terus digelontorkan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais terhadap keluarga Presiden Jokowi sepertinya gampang menular seperti virus kepada siapapun yang tidak memiliki hati yang bersih. Sebagaimana diketahui, Amin Rais dalam acara yang digelar Poros Kebayoran pada tanggal 9 Juli 2023 yang lalu, dengan menggunakan Tempo sebagai rujukan, Amin Rais dengan membabi buta telah memfitnah putra Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep, serta menantunya Bobi Nasution telah terlibat korupsi. Itulah sebabnya, kata Amin Rais, Jokowi begitu ketar-ketir setelah lengser dari istana bakal diseret ke pengadilan kalau yang menjadi presiden pada kontestasi Pilpres 2024 bukan orang dekatnya. Virus tuduhan dan fitnah semacam itu tampaknya telah menular kepada seorang emak-emak yang kebetulan sedang menggelar aksi demo. Sama seperti Amin Rais, ia juga ikut-ikutan memfitnah keluarga Presiden Jokowi secara membabi buta sebelum akhirnya dibungkam oleh bapak-bapak. Majalah Tempo edisi 39 Juli 2023 menurunkan laporan utamanya berjudul Ekspansi Politik Dinasti Jokowi. Nah, isinya itu membongkar korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh anak sulungnya, Gibran, dan menantunya Bob Nasution, dan juga Jokowi mendukung si bungsu Kaisang Pangarep untuk merebut kursi wali kota Depok. korupsi, kolusi, dan nepotisme yang ada di lingkaran Jokowi. Karena saat ini, beberapa tahun saja Jokowi sudah bisa menempatkan putra-putranya di setiap daerah. Artinya apa? Fondasi sudah mereka tancapkan, dan inilah dinasti politik dan dinasti ekonomi sedang mereka persiapkan. Oh alah yuyu. Ya mbok endang masak-masak kono. Melok-melok demo ki nyapa? Wong sampean lu dibayar piro? Mbek grupe pengkhianat itu lu sama dibayar piro? Paling akeh ya 100. Ya toh? Seakean pemerintah lah ngekek BLT nang sampean ya. Saiki sampean ngelek-ngelek negara, ngelek-ngelek pemerintah, ngelek-ngelek presiden. Tapi lah ono BLT yo sampean melok ngantri kok gak duwe izin. Ya iki jenenge ibu-ibu, jenenge bukan ibu-ibu berdikari iki, ibu-ibu rai gedek ya kok sampean iki. Oh alah. Wis tuwek ya mbok sadar. Wong wedok wis gak usah melok demo-demoan. Ngurusi bojone nang omah, ngurusi anake ya. Ndak usah ikut demo-demo dapat berapa. Paling dapat nasi bungkus. Ya toh, dapat aqua 1 botol. Paling banyak dapat 100 satu orang. Lang sampean iki lho. Demo people power ya. Nama saja people power. Tapi orangnya cuma 25 orang ya, people power tekan ndi? Gitu loh. Maknanya yang benci ke Pak Jokowi, yang benci ke pemerintahan sekarang, yang benci ke rezim sekarang itu cuma 0,1% saja yang benci. Gitu. Yang mendukung masih 99,9%. Wes gak usah demo-demoan, bikin malu. Malu anak, malu sama cucu ya. Wes gak usah demo-demoan, masak di rumah, duduk manis di rumah.
Ya, nah, nunggu giliran dapat BLT lagi bulan depan dari Pak Jokowi, dari pemerintah ya. Oh, BLT masih mau beratur, masih mau ngantri, masih mau minta, masih mau dapat BLT, masih mau mengharap BLT, demo menjelek-jelekkan pemerintah. Mak capopo mo. Mak zamane wis kok gelem diadu domba. Zaman itu bilang saja wis ora betul mau diadu domba. Wes rusak. Ini mak-mak yang gini nih, mak-mak rusak, mak-mak bayaran. Oh, mak-mak bayaran ya gini, wes. Balik sana, masak-masak sana. Wes percuma nurunkan people power, gak ada gunanya. Ya toh. Kita rakyat Indonesia menghadang dan siap melawan people powernya Amin Rais. Amin Rais itu loh matanya sudah cekong. Ya, begitulah kalau hati nurani sudah menjadi sarang penyakit. Mereka gampang sekali curiga, menuduh tanpa bukti, bahkan memfitnah. Kebencian yang sudah membatu dan memfosil ke dalam jiwanya membuat mereka cenderung menghalalkan segala macam cara untuk mengekspresikan kebenciannya. Untuk sesaat mungkin saja ia merasa puas karena telah berhasil mengekspresikan beban kebenciannya kepada Presiden Jokowi. Namun kebencian demi kebencian yang terus tertanam ke dalam jiwanya bisa jadi akan membuat mereka sulit untuk mengendalikan dirinya hingga akhirnya kehidupannya makin jauh, bahkan makin dijauhkan dari kebahagiaan dan ketenangan hidup. Kalau kita lihat rekam jejak Presiden Jokowi yang punya nyali besar untuk melawan kekuatan WTO atau IMF misalnya, yang ingin mengusik kedaulatan bangsa Indonesia agar Presiden Jokowi menghentikan kebijakan hilirisasi. Kalau saja Presiden Jokowi mau tunduk pada kekuatan pihak asing, ia bisa dengan mudah membawa berkarung-karung duit yang jumlahnya ratusan bahkan mungkin ribuan triliun rupiah sebagai upeti dan suap dari pihak asing. Namun toh hal itu sama sekali tidak dilakukan. Belum lagi ketika Jokowi melakukan negosiasi soal perebutan Freeport, Blok Rokan, Blok Mahakam yang berlangsung alot dan sengit sebelum akhirnya berhasil dikuasai dan direbut kembali oleh Indonesia. Sekali lagi kalau mau, Presiden Jokowi bisa dengan mudah mendapatkan duit dalam jumlah yang tak terhingga. Namun toh Presiden Jokowi lebih memilih sikap untuk melawan meski harus menghadapi banyak teror dan ancaman. Belum lagi ketika Presiden Jokowi harus bertarung melawan para mafia yang selama ini bebas berkeliaran mengeruk sumber daya alam Indonesia untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Kalau rekam jejak Presiden Jokowi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia yang sudah teruji lewat nyalinya yang luar biasa besar, untuk apa Presiden Jokowi membiarkan anak-anak dan menantunya melakukan tindakan korupsi misalnya? Kalau toh pada akhirnya Gibran Raka Buming Raka menjadi wali kota Solo, atau menantunya Bobi Nasution menjadi wali kota Medan, toh semuanya melalui proses pilihan langsung oleh rakyat. Presiden Jokowi tidak punya hak untuk menunjuk siapapun menjadi pejabat publik di daerah tertentu, karena memang tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Makanya jadi orang jangan gampang curiga, menuduh tanpa bukti, apalagi memfitnah, yang ujung-ujungnya justru malah membuat kita malu sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.